Hello, good morning guys. Welcome back with me, Miss Delcy. Alright, several days ago, we studied about holiday, about our great holiday. And now, we're gonna learn about simple past tense. Why? Because if you want telling your holiday or experience, you can telling something by using correct tenses or grammar to others. Jadi hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Nah, kenapa? Karena jika kita mau menceritakan liburan atau pengalaman kita kepada orang lain, kita dapat menceritakan dengan menggunakan grammar atau tenses yang tepat, sehingga orang lain yang mendengarkan itu dapat memahami dan mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, have you ever heard about simple past tense before? What is it? What is the definition of it? Alright, here the definition of simple past tense is a verb form that shows the time of the event or actions that happened at a specific point in the past time. Jadi simple past tense itu adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu suatu kejadian atau tindakan yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi simple past tense ini digunakan untuk menceritakan aktivitas atau kejadian yang terjadinya di masa lalu. Itu bukan terjadinya di masa sekarang. Yang untuk specific point in the past time itu digunakan untuk waktu-waktu past tense. Contohnya last week, last year, last month, yesterday, several times ago, dan sebagainya. Kita akan belajar setelah ini. Oke, nah mungkin ada dari kalian yang menanyakan, pada saat kapan sih simple past tense ini digunakan, atau apa sih fungsi dari simple past tense ini? Oke, di sini ada beberapa fungsi dari simple past tense, ya, dan waktu penggunaannya. Simple past tense can be used to express, yang pertama, habitual action in the past, kebiasaan-kebiasaan di masa lalu atau masa lampau. Contohnya, Angga always played computer games. Angga selalu bermain computer games. Nah, played di sini itu artinya aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi dia menceritakan kembali. Kalau dulu Angga itu suka atau selalu bermain komputer game, tapi sekarang tidak lagi, gitu. Jadi dia menceritakan kembali. Oke, yang kedua, general truth, artinya kebenaran umum di masa lampau. Nah, kebenaran umum di masa lampau itu contohnya, Mr. Tony was our teacher. Mr. Tony adalah guru kami. Nah, dulu Mr. Tony itu guru kami, gitu. Tapi sekarang Mr. Tony itu sudah bukan guru kami lagi, gitu. Dia menceritakan. Nah, mungkin Mr. Tony-nya ada keluar atau apalah gitu. Oke, next, yang ketiga, single action in past, kejadian di waktu lampau. Contohnya, I ate bread this morning. Saya makan roti pagi tadi. Nah, mungkin ada yang menanyakan, tadi kamu makan apa? Gitu. Terus dia menjawab, I ate bread this morning. Tadi pagi tuh saya makan roti. Nah gitu, jadi kalian menceritakan kembali aktivitas yang sudah terjadi. Gitu. Oke guys, nah kita akan belajar tentang rumus atau pattern dari simple past tense. Nah di sini untuk simple past tense ada verbal sentence pattern dan non-verbal sentence pattern. Kita akan belajar tentang rumus untuk verbal sentence dan rumus untuk non-verbal sentence. Yang pertama, kita belajar yang pertama, verbal sentence using verb. Jadi untuk verbal sentence ini dia menggunakan kata kerja, hanya menggunakan kata kerja. Dan dalam penyusunan kalimat untuk verbal sentence itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada positive sentence, yang rumusnya subject,
plus verb to plus object. Mas ingat kan? Subjeknya ada apa saja? Yuk. Oke, yang kedua ada negative sentence. Rumusnya subject plus did plus not plus verb 1 plus object. Yang ketiga ada interrogative sentence atau kalimat tanya. Rumusnya did plus s plus verb 1 plus object. Dan jangan lupa question marknya, tanda tanya. Oke, mari kita lihat contohnya. Untuk positive sentence, contohnya I washed the car yesterday. Nah, dari contoh ini subjeknya adalah I, verbnya adalah washed, verb kedua adalah washed, objeknya adalah the car. Nah, kenapa washed ini merupakan verb to? Karena dia berakhiran ed. Seperti itu. Dan wash itu artinya mencuci. Jadi mencuci ini termasuk verb atau kata kerja karena mencuci itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas. Jadi dia disebut dengan kata kerja atau verb. Nah, disebut dengan kata kerja kedua karena wash ini ditambahkan dengan ed. Oke, yang berikut negative sentence contohnya. I did not wash the car yesterday. Saya tidak mencuci mobil kemarin. Nah, subjeknya adalah I, ada did, ada not. Nah, verbnya ada was. Nah, di sini kenapa wasnya tidak ada ed? Karena untuk rumus dari negative sentence dia kembali ke verb 1, bukan ke verb 2, tapi dia kembali ke verb 1. Dan verb 1 dari washed itu adalah wash. Artinya mencuci. Gitu. Nah, untuk negative sentence itu selalu menggunakan not, tidak. I did not wash the car yesterday. Saya tidak mencuci mobil kemarin. Seperti itu. Mari kita lihat yang interrogative sentence atau kalimat tanya. Did I wash the car yesterday? Apakah saya mencuci mobil kemarin? Nah, mari kita lihat ada did, subjeknya adalah I, verbnya adalah wash, dan objek adalah the car. Nah, di sini untuk interrogatif, kata kerjanya atau verb kembali ke verb 1. Gitu. Sama kayak negative sentence. Nah, jikalau ada yang bertanya, did I wash the car yesterday? Apakah saya mencuci mobil kemarin? Jika iya, kalian bisa menjawabnya dengan yes, you did. Jika tidak, kalian bisa menjawabnya dengan no, you did not. Atau no, you didn't. Seperti itu. Alright. Nah, di sini penggunaan auxiliary did. Nah, penggunaan auxiliary did untuk subjek I artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kami, he artinya dia laki-laki, she artinya dia perempuan, it artinya dia benda. Dan ada lagi untuk singular noun, contohnya Nina, dan plural noun, contohnya Nina atau Nino. Seperti itu. Oke, mari kita lihat bentuk dari verb. Nah, verb di sini dibagi menjadi dua. Ada regular verbs, kata kerja beraturan, dan irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. Nah, untuk kata kerja beraturan, itu kata kerjanya ditambah dengan ed. Belakangnya ditambah dengan ed. Contohnya, I played some computer games yesterday. Saya bermain beberapa game komputer kemarin. Gitu. Nah, di situ verbnya ditambahkan dengan ed karena rumus dari simple past tense itu adalah subject plus verb to. Gitu. Di mana verb to dari play itu adalah played. Gitu. Jadi ini
rumus dari simple past tense. Nah, regular verbs atau kata kerja beraturan, setiap kata kerja itu harus ditambahkan dengan ed. Gitu. Contohnya di sini ada scrub, yang artinya menggosok. Nah, scrub ini merupakan verb 1. Yang kita ketahui bahwa verb 1 itu dia termasuk dalam tense simple present tense. Nah, untuk verb 2 dia termasuk dalam tense simple past tense. Kita sekarang kan sedang bicara tentang simple past tense. Jadi kita fokus ke verb 2. Nah, scrub tadi artinya menggosok. Nah, ketika scrub ini verb 1 diubah ke verb 2, maka kata kerjanya akan ditambahkan dengan ed. Dan soundnya atau pengucapannya akan seperti ini. Scrubbed, scrubbed, scrubbed. Gitu. Oke, yang berikut, climb. Yang artinya memanjat. Ketika climb, verb 1 ini diubah ke verb 2, diubah ke simple past tense rumusnya, maka climb ini akan ditambahkan dengan ed belakangnya. Dan soundnya akan seperti ini. Climbed, climbed, climbed. Nah, yang berikut, stay. Yang artinya tinggal. Stay ini ketika diubah ke verb 2, maka akan ditambahkan dengan ed, ya. Dan soundnya akan berubah seperti ini. Stayed, stayed, stayed. Yang berikut, play, bermain. Verb 1-nya play. Verb 2 akan menjadi played, played, played. Gitu. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, yang berikut ada irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Nah, di sini Ibu sarankan untuk anak-anak menghafal kata kerja tidak beraturan. Gitu ya. Karena untuk verb 1 dan verb 2 itu pengucapannya tuh berbeda. Gitu. Nah, mari kita lihat contohnya. Contohnya, I ate fried rice 2 days ago. Gitu. Mungkin ada yang bertanya, ate itu apa sih, Bu? Ate itu apa sih artinya? Nah, ate itu adalah bentuk kata kerja kedua dari eat. Eat itu apa artinya? Eat itu artinya makan. Jadi di sini artinya saya makan nasi goreng 2 hari yang lalu. Nah, gitu. Itu makanya Ibu sarankan agar kalian menghafal irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. Nah, mari kita lihat di sini. Untuk verb 1 ada eat. Eat artinya makan. Ya. Eat artinya makan. Nah, ketika eat ini, verb 1 ini diubah ke verb 2, diubah ke past, maka dia akan menjadi ate. Bedakan soundnya, pengucapannya beda kan, pronunciationnya beda kan. Miss ulangi ya. Verb 1 untuk eat, ketika eat ini diubah ke verb 2 akan menjadi ate, yang artinya makan gitu. Dan yang berikut, drink. Drink itu artinya minum. Nah, drink ini, verb 1 dari drink ini ketika diubah ke verb 2, dia akan berubah menjadi drank. 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 Beda kan? Nah, yang berikut ada fall. Jatuh. Jatuh artinya jatuh. Nah, ketika fall ini diubah ke verb 2, maka akan berubah menjadi fell. Fell. Gitu. Oke, yang terakhir, find, yang artinya menemukan. Nah, ketika find ini diubah ke verb 2, maka soundnya akan berubah menjadi found. 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 Jadi seperti itu, anak-anak. Nah, Miss ulangi.
kata kerja beraturan atau regular verbs, ya ingat ya, untuk kata kerja beraturan atau regular verbs, kata kerjanya akan berakhiran dengan ed untuk simple past. Tapi kalau kata kerja tidak beraturan, maka verb 2-nya akan berubah. Gitu. Tidak ditambahkan dengan ed, tapi benar-benar kata kerjanya berubah. Misalnya yang tadi, eat akan menjadi ate, drink akan menjadi drank, fall akan menjadi fell, find akan menjadi found. Oke, seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang rumus dari verbal sentence. Dan sekarang kita akan belajar lagi tentang non-verbal sentence. Rumus dari non-verbal sentence. Di sini, non-verbal sentence using adjective, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb, kata keterangan. Jadi, non-verbal ini itu hanya menggunakan kata sifat, adjektif, kata benda, noun, dan adverb, kata keterangan. Nah, di sini sama. Dalam non-verbal sentence, itu penyusunan kalimatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, positive sentence. Rumusnya subject plus to be, was, where, plus complement atau ana. Komplement ana. Nah, ana ini adalah singkatan dari adjective, noun, dan adverb. Makanya disingkat ana. Oke. Dan negative sentence yang berikut, negative sentence, rumusnya subject plus to be, was, were, plus complement ana. Untuk interrogative sentence, rumusnya to be, was, were, plus subject, plus complement ana. Jangan lupa tanda tanya. Nah, contohnya untuk positive sentence, it was a fun holiday. Nah, subjeknya di sini adalah it. Ya, it. Terus to be-nya ada was. Dan juga complement di sini adalah fun. Complement di sini termasuk complement kata sifat atau adjektif. Gitu. Oke, kenapa di sini to be-nya was? Kenapa di sini to be-nya was? Karena subjeknya adalah it. Ya, karena subjeknya adalah it. Oke, mari kita lihat penggunaan to be. Di sampingnya ada keterangan. Penggunaan to be, was, atau were itu untuk subjek apa? Untuk was, subjeknya ada I, she, he, it dengan singular noun, contohnya ana. Dan untuk to be, were itu untuk subjek Ayu, Dewi, dan plural noun, contohnya Ana dan Nino contohnya. Oke, mari kita lanjut ke example, contohnya. Nah, itu alasannya kenapa di situ to be-nya menggunakan was, karena subjeknya adalah it. Oke, negative sentence, contohnya it was not a fun holiday. Itu bukan sebuah liburan yang menyenangkan atau mengasihkan. Nah, subjeknya adalah it, was, ada not, dan ada juga complement adjective, fun. Oke, interrogative sentence, was it a fun holiday? Apakah itu adalah sebuah liburan yang menyenangkan atau mengasihkan? Nah, ada was, subjeknya it, dan ada complement adjective, itu fun. Nah, jikalau liburannya mengasihkan, kalian bisa menjawabnya dengan yes, it was. Jika liburnya tidak mengasihkan, kalian bisa menjawabnya dengan no, it was not, atau no, it wasn't. Seperti itu. Oke, yang berikut untuk time signal atau keterangan waktu di simple past tense. Nah, yang pertama, keterangannya adverb of frequency, keseringan.
sesuatu yang kita lakukannya sering atau selalu. Nah, di sini contohnya ada usually, artinya biasanya, often, sering, seldom, jarang, never, tidak pernah, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua ada last plus time, artinya lalu. Contohnya last month, bulan lalu, last time, tadi, last year, tahun lalu, dan sebagainya. Oke, yang berikut adalah time plus ago, yang lalu juga ini keterangannya. Contohnya an hour ago, 1 jam yang lalu, a few minutes ago, beberapa menit yang lalu, atau a few moments later. Nah, biasanya ada itu kan, beberapa saat yang lalu. Oke, 2 days ago, 2 hari yang lalu, dan sebagainya. Oke, yang terakhir adalah general time in the past. Nah, waktu umum yang terjadi pada masa lampau. Nah, ada yesterday, kemarin. Terus ada the day before yesterday, artinya lusa, ya. This morning, tadi pagi. The other day, beberapa hari yang lalu. In 1994. Nah, gitu. Dan sebagainya. Seperti itu. Alright guys, ini yang sudah kita pelajari, beberapa hal yang kita pelajari tentang simple past tense. Miss berharap kalian bisa memahami apa yang disampaikan, dan yang berikut kalian akan mengerjakan beberapa tugas, yaitu please make 10 sentences into positive, negative, and interrogative sentence by using simple past tense. Jadi tugasnya kalian adalah membuat 10 kalimat ke dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif dengan menggunakan simple past tense. Ingat, ketika kalian mau membuat atau mengerjakan soal, jangan lupa untuk memperhatikan patternnya atau polanya atau rumus dari simple past tense. Oke? Dan juga memperhatikan verbnya. Ada verb regular dan irregular. Alright guys, I think that's all for today. And the last essay, be healthy, be strong, and God bless you all. See you next time.